Kiai Syekh dan wali 20 tahun kena kotoran najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Karomah Wali yang menyajikan cerita kisah karomah dari para wali. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, serta komen membangun untuk kemajuan bersama. Dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosa, baik yang disengaja maupun kealapan kita, keluarga, orang tua, anak, saudara, dan handai tolan sehat, selamat, dan berlimpah rezeki yang barokah. Amin. Menanggung 20 tahun rembesan air kencing dari tetangga Nasrani. Dalam kitab Al-Amtah wa Al-Mu'anasah, Imam Abu Hayyan Al-Tauhidi mencatat sebuah kisah tentang akhlak mulia yang ditunjukkan Imam Hasan Al-Basri terhadap tetangganya yang beragama Nasrani. Berikut kisahnya. Hasan bertetangga dengan seorang Nasrani yang memiliki kamar kecil atau jamban toilet di atap rumahnya dan berlubang ke dalam rumah Hasan. Dari lubang itu air kencing merembes ke dalam rumah Hasan. Hasan meminta sebuah wadah, lalu ia meletakkannya di bawah lubang yang bocor. Ia kerap keluar malam untuk membuang air kencing yang sudah penuh, dan itu sudah dilakukan selama 20 tahun lamanya. Suatu ketika Hasan Al-Basri sakit dan tetangganya yang beragama Nasrani itu menjenguknya. Ia melihat bocoran yang terjadi di rumah Hasan Al-Basri. Ia bertanya, "Wahai Abu Sa'id, sudah berapa lama kau menanggung kesusahan dariku ini?" Hasan Al-Basri menjawab, "Sudah 20 tahun. Seketika itu juga ia memotong ikat pinggangnya dan memeluk Islam." Bisakah kita membayangkan 20 tahun bersabar menanggung kesusahan yang setiap hari menimpa. Setiap malam keluar rumah sembunyi-sembunyi membuangnya dan harus melalui hal yang sama setiap harinya. Bisakah kita membayangkan berada di posisi itu? Tentu sangat sulit. Bahkan mungkin hampir mustahil kita kuat melakukannya. Namun Imam Hasan Al-Basri melakukan itu untuk 20 tahun lamanya. Masya Allah. Bersabar membersihkan rembesan air kencing yang masuk ke rumahnya. Ia tidak marah-marah mendatangi tangganya dan memperingatkannya. Ia memilih diam dan membersihkannya setiap hari. Ia sedang mengamalkan ajaran nabinya, "Pul yukrim jarahu," memuliakan tetangga. Menurut Hasan Al-Basri, jika diamati lebih dalam, kisah di atas mengandung banyak sisi menarik. Pertama, soal kerukunan dalam hidup bertetangga. Meski terhadap orang yang berbeda agama sekalipun. Karena itu, tetangganya yang Nasrani pun menjenguknya ketika ia sakit. Ini menunjukkan kesehatan hubungan di antara mereka. Kedua, kesabaran dan keluasan hati Imam Hasan Al-Basri. Ia dijenguk tetangganya saat sedang sakit. Artinya, sepanjang 20 tahun lamanya, ia memperlakukan tetangganya dengan baik. Tidak pernah menampakkan amarah, ketidaksukaan, atau kelelahan di hadapannya. Meski ia harus setiap hari membersihkan rumah dari najis air kencing. Ia sama sekali tidak menampakkan ketidaksukaan terhadap tetangga yang menyusahkannya itu. Andai ia menampakkan, mungkin tetangganya akan enggan untuk menjenguknya. Ketiga, besarnya pengaruh akhlak yang mulia. Ketika tetangga Nasrani itu menjenguk Imam Hasan Al-Basri, ia melihat kesusahan
yang dialami Hasan al-Basri. Ia terkejut. Selama ini jamban miliknya bocor ke rumah Imam Hasan al-Basri. Sebagai tetangga yang hidup berdampingan dengan cukup lama, ia pasti tahu kedudukan Hasan al-Basri di kalangan umat Islam ketika itu. Ia adalah ulama yang sangat dihormati, tapi ia harus menanggung kesusahan najis setiap hari karenanya. Tentu ia tahu umat Islam sangat menjaga kesuciannya dari najis, apalagi seorang ulama seperti Hasan al-Basri. Karena itu ia tertegun melihat persembahan akhlak seluruh halus ini. Ia terkejut menyaksikan pertunjukan kesabaran sekokoh ini. Maka seketika itu ia memotong ikat pinggangnya dan memutuskan menjadi muslim. Akhlak baik Hasan al-Basri membuatnya tertarik memeluk Islam tanpa bujuk rayu dan paksaan. Dengan akhlak yang baik, orang akan tertarik dengan prinsip hidup kita dan apa yang melatar tindakan kita. Dalam hal ini, sang tetangga yakin bahwa perilaku Hasan al-Basri berasal dari nilai-nilai agama yang dianutnya, sehingga tanpa ragu ia memutuskan menjadi muslim. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik berperan besar dalam penyebaran Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak," dari Imam Ahmad. Pertanyaannya, seberapa besar upaya kita mengamalkannya? Wallahu a'lam bishawab. Cerita kedua yaitu mengenai Kiai Said. Budaya pesisir selalu berubah dan terbuka. Tidak mengherankan bahwa hingga saat ini banyak ahli masih berdebat tentang banyak hal yang terkait dengan budaya ini. Banyaknya pengaruh agama asing terhadap budaya lokal adalah salah satu yang unik. Karakteristik budaya masyarakat Kudus di Jawa Tengah adalah salah satu yang paling luar biasa. Kita dapat melihat sinkretisme budaya dalam bentuk dan arsitektur rumah dan tempat ibadah serta ritual keagamaan. Bahkan dikatakan nama Kudus berasal dari istilah kota suci Al-Quds, tempat para nabi tinggal, yang lebih dikenal dengan Yerusalem. Sebuah masjid yang berarsitektur dan hibrid di Kudus menggabungkan elemen budaya Jawa, Arab, India, dan Persia. Jika masyarakat saat itu konservatif dan tertutup, hal ini tidak mungkin terjadi. Karena itu, banyak ahli percaya bahwa sejak sebelum agama-agama besar itu tiba di Nusantara, bangsa kita telah memiliki hubungan yang kuat dengan negara-negara maju lainnya. Atau mungkin bangsa kita lebih maju daripada negara-negara besar lainnya. Karena itu, salah satu ciri bangsa berperadaban maju adalah kesadaran untuk mengkaji secara kritis informasi, baik itu tentang agama maupun teknologi. Hasil kajian itulah yang dijadikan dasar untuk menerima atau menolak informasi itu, atau menerima sebagian dan menolak sebagian yang lain, sebagai sebuah bentuk diplomasi atau kompromi kultural untuk kepentingan kemajuan bersama. Karena itulah daerah-daerah pesisir banyak melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh terhadap perkembangan peradaban. Kita pasti ingat bahwa Wali Songo yang sangat menonjol dalam sistem pengetahuan Islam di Nusantara juga berasal dari atau tinggal di daerah pesisir. Setidaknya mereka lebih terbiasa dengan budaya maritim daripada budaya daratan. Hingga saat ini kita masih dapat melihat dengan jelas betapa budaya pesisir telah melahirkan banyak institusi pendidikan lokal, pesantren di wilayah pesisir utara Jawa.
Jejak pengaruhnya yang luar biasa dapat dilihat mulai dari ujung barat Pulau Sumatera hingga ujung timur Bima. Selain itu, sampai hari ini kita masih melihat banyak ulama yang sangat alim yang berasal dari daerah pesisir. Salah satu tokoh ulama pesisir utara adalah Kiai Muhammad Arwani Kudus, ulama abad 20 yang sangat besar pengaruhnya dalam proses Islamisasi di tanah Jawa. Lahir pada tanggal 5 Rajab 1323 atau 5 September 1905 di desa Medureksan, Kejaksan, Kudus, yang berjarak tak lebih dari 100 meter dari Masjid Menara Kudus yang sangat ikonik. Sosok Kiai Haji Muhammad Arwani Amin merupakan putra kedua dari pasangan seorang saudagar muslim yang taat, Haji Amin Saad dan Hajah Wanipah, yang memiliki 12 putra, 6 putra dan 6 putri. Sejak kecil Kiai Arwani dipanggil kedua orang tuanya, kakak perempuan dan teman-temannya dengan sebutan Ar dan terkadang juga Wan, sedangkan adik beliau sering menyebutnya sebutan Kang Ar atau Kang Wan. Sebutan khas Jawa yang egaliter dan belum secara tegas terpengaruh unsur budaya pesantren yang menyebut anak kiai dengan sebutan Gus. Untuk diketahui, nama beliau sebenarnya adalah Arwan atau baru berubah ditambah I menjadi Arwani setelah beliau pulang dari ibadah haji pada tahun 1927. Ini menunjukkan bahwa Kiai Arwani berhaji pada usia 22 tahun. Ini juga menunjukkan bahwa beliau berasal dari keluarga kaya. Setelah haji, dia lebih sering dipanggil Kang Kaji, yang menunjukkan bahwa dia masih sangat muda saat itu. Bahkan setelah beberapa waktu, dia mendapatkan julukan Kiai, terutama setelah menyempurnakan sanad keilmuannya ke beberapa kiai besar di tanah Jawa. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Kiai Sae karena ketawaduannya dan kecenderungannya untuk berbicara dengan orang lain dengan kata sae-sae yang berarti bagus-bagus. Ini menunjukkan kualitas spiritual beliau yang sangat tinggi setelah kembali dari mengaji dari para ulama besar seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga mendapat pelajaran dari karomah para wali Allah. Dan komennya kita tunggu. Serta semoga kita semua mendapatkan berkah dan barokahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.